kita bicara soal budaya di akhir pekan ini bicara soal tradisi jelang pernikahan khas Aceh. Ternyata mereka juga punya tradisi yang cukup menarik untuk kita lihat. Nah, kira-kira tradisinya apa yang khas dari pernikahan Aceh ini? Kita lihat liputannya berikut ini. Tidak hanya menggabungkan dua buah keluarga dalam suatu ikatan pernikahan, tapi bagi masyarakat Indonesia biasanya suatu pernikahan itu didahului dengan suatu ritual adat. Nah, kalau di Jawa ada Midodareni atau upacara siraman, bagaimana dengan ritual adat di masyarakat Aceh Gayo? Yuk kita cari tahu. Saat masuk ke dalam rumah, keluarga mempelai wanita Aceh Gayo sudah berkumpul. Para nenek duduk berbaris di sebelah kiri mempelai, mulai dari yang hubungan kekerabatnya paling dekat. Ada pula para tetua adat yang siap memulai ritual. Nah, setelah pembacaan doa, biasanya suku Raja Besente akan meminta izin kepada suku Raja Opat agar memberikan nasihat kepada mempelai wanita. Setelah diterima permohonan dari Sukut Besinte yang merupakan perwakilan dari mempelai wanita kepada Raja Sarak Opat atau perwakilan kepala desa, ritual dilanjutkan dengan pemotongan jeruk purut. Potongan jeruk purut ini nantinya harus dipakai mandi oleh sang calon mempelai wanita pagi hari sebelum menikah, guna menyucikan diri sebelum memulai hidup baru. Kalau kamu akan dinikahkan oleh orang tua kamu, bapak kamu dengan seorang pria pilihan kamu, yang tentunya pria yang sangat kamu sayangi, kamu cintai. Namun kau tidak berharap cinta dan sayang kamu kepada suami kamu tidak melebihi cinta kamu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Akhirnya tibalah ke ritual terpenting, yaitu sesi tepung tawar. Pada ritual ini, sang mempelai wanita mengenakan kain hitam yang di tengahnya ada lingkaran putih seperti bulan. Kain ini menandakan bahwa biduk rumah tangga selamanya cerah, namun berwarna. Saat riak kecil terjadi, manusia haruslah mengingat kembali sang pencipta. Pada tepung tawar, sang mempelai diteteskan air yang dicampur dengan beras dan juga dedaunan. Ada kesejukan yang bermakna semoga pernikahan kelak tentram dan sejuk. Daun bebesi yang bermakna konsisten atas pilihan yang dibuat. Daun ongkal menandakan bahwa penikah hanya sekali seumur hidup. Daun ulung kayu kul yang diharapkan nanti sebagai suami istri dapat saling membantu dan bahu-membahu, serta anak di awal agar kehidupan pernikahannya tetap langgeng dan mesra. Nah, sedangkan beras bermakna kemakmuran, diletakkan di tangan agar sang istri nantinya bertanggung jawab atas penghasilan suaminya. Sebagai penutup, sungkeman meminta doa restu menjadi saat yang mengharukan. Doa restu ditujukan kepada orang tua dan saudara sekandung. Melakukan prosesi ritual tepung tawar, nah calon mempelai wanita harus meminta izin dan doa restu dari orang tuanya serta sanak keluarganya. Ini merupakan tanda bentuk penghargaan bagi orang tuanya yang sudah merawat sejak kecil dan akhirnya harus merelakannya untuk membentuk keluarganya sendiri. Nah, ini menjadi catatan penting bagi para pemuda-pemudi yang ada sekarang untuk lebih memperhatikan adat budayanya sehingga tidak terkikis dengan modernisasi. Elius dan Dennis Nader melaporkan dari Jakarta.